Salam guru penggerak. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang berjudul Budaya Positif Menuju Karakter Profil Pelajar Pancasila oleh Adrianus Jumadi, CGP Angkatan 4 Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. 1. Latar belakang. Lingkungan positif merupakan kondisi yang nyaman, aman, dan kondusif. Kondisi ini harus tercipta di lingkungan sekolah, sebab lingkungan yang positif sangat mempengaruhi pertumbuhan perilaku baik agar siswa dapat mencapai prestasi baik. Sekolah yang aman, nyaman, dan disiplin adalah sekolah yang warga sekolahnya bebas dari rasa takut, kondusif untuk belajar, dan hubungan antar warga sekolah terjalin dengan baik. Untuk menciptakan lingkungan yang positif, diperlukan kebiasaan-kebiasaan baik dalam lingkungan sekolah. Kebiasaan-kebiasaan baik harus dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi sebuah budaya bagi anak-anak di lingkungan sekolah maupun keluarga. Untuk membudayakan perilaku baik, guru sangat berperan sebagai agen perubahan pada dunia pendidikan. Guru harus mampu menuntun dan memberikan teladan kepada muridnya untuk merubah perilaku negatif menjadi perilaku yang baik. Untuk menumbuh kembangkan perilaku baik harus dilakukan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik pula, sehingga tumbuh motivasi secara intrinsik akan nilai-nilai kebaikan dalam diri anak yang dilakukan secara sadar dan yakin bahwa nilai-nilai tersebut membuat dirinya meraih kebahagiaan bagi hidup si anak. Jadi, budaya positif merupakan kebiasaan-kebiasaan melakukan nilai-nilai kebaikan untuk mencapai kebahagiaan diri maupun masyarakat. Oleh karena itu, budaya positif harus dibiasakan atau terus-menerus dilakukan sehingga menjadi sebuah budaya atau kebiasaan akan praktek baik terhadap nilai-nilai kebaikan dalam setiap perilaku anak. Dengan adanya budaya positif di sekolah, dapat merubah perilaku negatif menjadi perilaku baik atau karakter positif, sehingga akan menumbuhkan budi pekerti baik yang berkarakter profil pelajar Pancasila. 2. Tujuan. Membentuk pelaksanaan praktek baik dalam kegiatan aksi nyata memiliki tujuan sebagai berikut. 1. Menumbuhkan dan menanamkan motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang bagi siswa untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. 2. Siswa dapat berperilaku baik dan tanggung jawab pada diri sendiri. 3. Menumbuhkan partisipasi siswa untuk merumuskan kesepakatan atau keyakinan kelas. 4. Menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan baik sesuai kesepakatan kelas sehingga terwujud budaya positif di lingkungan sekolah. 5. Membangun budaya positif yang melibatkan semua warga sekolah. Ketiga, tolok ukur. Dapat mewujudkan budaya positif di sekolah dengan baik menuju profil pelajar Pancasila, di mana siswa memiliki karakter positif seperti 1. Keterlibatan siswa dalam membuat kesepakatan. 2. Siswa dapat bertanggung jawab. 3. Guru dan siswa saling menghargai, menghormati, dan kasih sayang.
Keempat, siswa disiplin. Kelima, guru komitmen meninggalkan cara memberikan hukuman dalam setiap siswa melakukan kesalahan. Keempat, lini masa tindakan yang akan dilakukan. 1. Melakukan koordinasi dan mensosialisasikan kepada warga sekolah pada tahun 2022. Merancang perencanaan dalam membuat kesepakatan kelas sebagai bentuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah dalam waktu dekat. Ketiga, memberikan penguatan dan motivasi intrinsik kepada siswa agar memiliki kesadaran terhadap nilai-nilai yang mereka percaya. Keempat, berkolaborasi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah untuk mewujudkan budaya positif. Yang kelima, pengimbasan budaya positif kepada rekan-rekan sejawat di sekolah. Yang keenam, melakukan refleksi sebagai upaya evaluasi dan perbaikan. Kelima, dukungan. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan, beberapa potensi daya dukung dalam praktek aksi nyata yang akan saya lakukan yaitu 1. Sarana prasarana sekolah yang memadai. Yang kedua, kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang ketiga, mendapat dukungan dari komite sekolah dan orang tua murid. Dengan perkembangan budaya positif yang baik akan memudahkan terwujudnya visi dan misi sekolah. Guru penggerak sebagai agen perubahan harus mampu membawa warna baru dalam memimpin pembelajaran sehingga mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidikan untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selamat pagi anak-anak. Teman-teman, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa mulai. Siap, berdiri. Baik, selamat pagi semuanya. Coba, mana senyumnya? Sebelum kita belajar, kita akan membuat sebuah kesepakatan. Nah, kesepakatan ini nanti akan menjadi sebuah kebiasaan atau kebudayaan positif kita. Nah, silakan nanti kalian tulis apa kesepakatan kita. Misalnya tentang disiplin, belajar dan gotong royong. Jadi nanti semuanya kalian silakan tulis ya, tidak usah diberi nama. Nanti kalau sudah selesai, kalian tempel saja di situ. Siap? Siap. Silakan dikeluarkan pensilnya. Di sebelahnya, jangan sampai. Kalau sudah silakan ditempel, tempel ya, dapat. Dideretkan saja ya, dibariskan, ditempel. Ya, yang kuning semua. Apa di bawah aja. Nah, yang kuning semua. Baru di bawah lagi. Ya, baik ya. Jadi itu kesepakatan kita. Ya, kesepakatannya ada
di sini apa? Jaga kebersihan. Ya, siapa yang jaga kebersihan tadi? Tunjuk tangan. Iya, ada berapa orang ya? Kemudian apa di sini? Mari kita gotong royong. Siapa yang gotong royong tadi? Iya, mari kita gotong royong. Kemudian ada lagi apa nih? Mari kita belajar bersama. Mari kita menjaga lingkungan. Iya, mantap, bagus ya. Berarti ini adalah merupakan dari hati nurani kita semua. Nah, baik. Ya, ini kesepakatan kita. Nanti kita akan merangkum menjadi satu kesepakatan yang bersama-sama kita sepakati dan kita yakini bahwa itu merupakan kesepakatan bersama dan menjadikan budaya positif kita nanti di lingkungan sekolah maupun di rumah. Ya, nah ini harus kamu jalankan. Misalnya nanti di rumah ada gotong royong, ada kerjasama, bantu orang tua, itu juga bagian dari kebiasaan positif namanya. Ya. Tadi kita sudah menulis tentang kesepakatan kita, ya. Nah, kesepakatan ini kita sudah rangkum, ya. Betul, ada di sini tadi. Ada kata disiplin? Ada. Ya. Ada kata menjaga kebersihan? Ada. Jadi kita rangkum menjadi sebuah kesepakatan kita bersama. Dan kita harus menjalankannya menjadi sebuah budaya positif atau kebiasaan yang baik. Ya, coba kita baca sama-sama kesepakatan yang pertama. Mari sama-sama meyakini bahwa sangat penting untuk menjaga kebersihan dan halaman sekolah. Itu keyakinan kita. Kita yang pertama. Yang kedua, kami guru dan murid menyadari pentingnya disiplin. Nah, disiplin ini berarti semuanya, baik kami sebagai guru maupun kalian sebagai siswa, sama-sama kita harus berdisiplin. Nah, ini lagi kesepakatan kita. Ini kesepakatan kita bersama ya. Kami guru dan murid menyadari pentingnya saling menghargai dan menghormati. Ya, saling menghargai, saling menghormati. Kemudian yang keempat, kami murid yang senang dan semangat belajar. Siapa tadi yang membuat kesepakatan belajar? Ada? Enggak. Ada. Nah, harus semangat. Kan tadi sudah Bapak bilang, semangat untuk belajar? Semangat. Iya. Kemudian yang berikutnya, kesepakatan kita yang kelima adalah kami guru dan murid yang peduli dan senang bergotong royong. Ada tadi? Ada. Iya. Jadi kita harus bergotong royong. Apa bentuk gotong royong kita tadi? Seperti membersihkan sekolah, mungut sampah secara bersama. Ya, baik anak-anak, inilah merupakan kesepakatan kita, merupakan janji, bukan janji, merupakan keyakinan kita terhadap nilai-nilai praktik baik atau budaya positif. Siap untuk menjalankannya? Siap. Yakin ini menjadi budaya positif kita? Yakin. Ya, baik. Kalau demikian, saya pikir itu yang dapat Bapak sampaikan kepada anak-anak dan menjadi kesepakatan kita bersama. Terima kasih. Dan nanti kita akan melanjutkan untuk belajar.
Perkenalkan, nama saya Artika, siswa SMP 4 serta Blimbing Hulu, Kabupaten Melawi, kelas 9. Dalam kegiatan membuat kesepakatan yang akan menjadi budaya positif kami di kelas, saya merasa senang karena Pak Jumadi memberikan penjelasan sehingga kami dengan mudah dapat paham tentang kesepakatan kelas. Ketika membuat kesepakatan, kami semua murid dilibatkan untuk menentukan kesepakatan yang menjadi tanggung jawab semua warga kelas. Kegiatan membuat kesepakatan ini baru kali ini saya ikut dan saya sangat senang dengan adanya kegiatan ini. Semoga kegiatan ini dapat menjadi budaya positif di sekolah kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Komite dan rekan-rekan semua. Jadi dalam kegiatan kami ini ada kewajiban kami untuk presentasi tentang tentang budaya positif. Jadi sebelumnya budaya positif ini adalah kebiasaan atau kalau dalam bahasa CGP itu adalah praktek baik. Jadi kebiasaan ini adalah kalau dulu itu lebih kepada seperti tata tertib gitu ya, atau peraturan. Jadi sekarang kita ubah paradigma itu ya, jadi jadilah dia menjadi sebuah budaya positif. Jadi budaya positif ini dimaksudkan adalah sesuatu nilai-nilai keyakinan dari kita juga dari siswa. Jadi kenapa saya dari kita juga harus, guru juga harus membiasakan diri, membudayakan hal-hal positif itu. Misal disiplin. Disiplin itu kan tidak hanya untuk siswa, tetapi guru juga, ya Pak ya, Ketua Komite. Jadi oleh karena itu harus dibudayakan juga. Nah, kenapa saya menghadirkan Bapak Ketua Komite kita di sini? Biar dia juga tahu bahwa ada kewajiban juga dari orang tua murid untuk mengetahui bagaimana sih guru itu untuk membudayakan budaya-budaya positif itu. Ya, itu jadi kenapa dikatakan budaya positif dan kenapa dikatakan itu tidak lagi kata tertib, tetapi di sini kemarin kita sudah praktik di kelas adalah keyakinan kelas atau kesepakatan. Artinya semua siswa itu ikut berperan menentukan kesepakatan bersama itu sehingga menjadi tanggung jawab bersama yang diyakini bahwa nilai-nilai baik itu bukan lagi menjadi kewajiban dia melaksanakan, tetapi ada dalam dirinya secara sadar. Contoh misalnya, kenapa kita harus disiplin, berarti kan harus tepat waktu dan seterusnya. Atau contoh yang lain misalnya, kenapa sekarang kan kalau di jalan raya harus menggunakan helm. Kalau hanya peraturan, ada penegak hukum kita gunakan. Tetapi kalau kita meyakini bahwa itu sudah menjadi sebuah nilai yang kita yakini untuk kebaikan diri kita, tanpa ada polisi pun kita secara sadar menggunakan helm. Nah, kita lihat apa makna dari disiplin. Kalau dulu orang mengatakan disiplin itu adalah sesuatu ya yang memaksa kita. Kalau artinya dulu. Nah sekarang kita lihat, jadi disiplin adalah sesuatu berasal dari bahasa Latin itu artinya kita tuh belajar. Ya. Nah kalau dulu kan disiplin itu adalah harus dipaksakan sebuah peraturan, tapi sebenarnya ini adalah bagaimana kita belajar untuk bisa melakukan sesuatu itu dengan sadar, dengan dalam diri hati kita. Ya, jadi disiplin di sini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai, apa yang dia yakini, apa yang ingin dia dapat. Maka biasanya kalau orang yang berhasil itu kuncinya adalah orang disiplin. Nah, kemudian apa motivasi? Nah, di sini dalam kegiatan kami kemarin, teori motivasi perilaku manusia itu ada motivasi yang eksternal, ada motivasi yang datang di dalam diri kita sendiri. Nah, kalau sudah ada motivasi itu di dalam diri kita,
berarti kita ada sesuatu yang ingin kita capai. Ini motivasi. Jadi oleh karena itu, dalam budaya positif itu sendiri, kita hendaknya menumbuhkan kesadaran kita sendiri dan anak-anak kita bahwa pentingnya motivasi itu yang mengarahkan bahwa dia secara sadar untuk menggali potensi-potensi yang ada pada dirinya. Jadi tujuan yang akhir sebenarnya yang ingin kita lakukan adalah pada ini, ya, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapan. Jadi akhirnya motivasi itu saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya lakukan. Jadi itu sebenarnya. Jadi motivasi itu sendiri ada urutan-urutannya. Yang ingin kita capai sebenarnya adalah motivasi internal, ya. Jadi motivasi yang ada pada diri kita sendiri yang jadi merdeka itu bukan hanya sekedar merdeka saja, tapi bagaimana kita untuk mencapai pada diri kita sendiri, merdeka untuk melakukan sesuatu. Makanya budaya positif tadi tidak ada rasa paksaan, tapi dia secara sadar, secara merdeka untuk menentukan itu. Makanya kemarin dalam kesepakatan kelas kita buat, jadi mereka sini misalnya penting di disiplin, semangat belajar dan seterusnya. Ya, kita lanjut lagi. Nah, ini yang mau kita tuju. Apa itu keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan? Nah, dalam keyakinan kelas, ya nanti kita ada restitusi segitiga ya. Jadi dalam keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan ini yang lebih kita utamakan sebenarnya keyakinan kelas, bukan hukuman. Kalau hukuman ini sifatnya dia hanya jangka pendek, ya. Jadi efeknya hanya jangka pendek. Begitu juga penghargaan. Apa sih bedanya keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan? Ya. Nah, kalau kita lihat mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila menggunakan kendaraan roda 2? Ini pertanyaan untuk kita ini. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Ya, protokol kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat pada waktu saat mengikuti dalam pelatihan misalnya? Untuk mendukung motivasi intrinsik yang ada pada yang internal dari yang pada diri kita, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kalau peraturan-peraturan ini sebatas peraturan saja ada, lepas dari itu ya udah bebas gitu. Nah, kalau keyakinan ini dia mampu meyakini bahwa nilai-nilai itu memang harus dilakukan dan menjadikan sebuah kewajiban dia untuk mampu melakukan keyakinan itu atau nilai-nilai yang dia yakini itu. Ya, itu dia. Jadi kalau peraturan kan ada orang ya kita patuh, kalau tidak ada ya udah itu peraturan. Ya, tapi kalau sebuah keyakinan itu atau nilai-nilai yang memang dia merasakan bahwa itu sebuah nilai yang harus dilakukan, maka ada kewajiban di dalam dirinya untuk melakukan itu. Ya, contoh misalnya anak kita harus belajar. Kalau dia hanya sebatas hanya untuk misalnya ini mau ulangan belajar, berarti kan tidak maksimal hasilnya, tidak maksimal capaiannya. Datang tepat pada waktunya mengucapkan salam. Lalu sebenarnya kami guru dan murid yang saling menyayangi. Yang mana yang keyakinan kelas di situ? Antara 1 dan 2 itu. Sebelah sini atau sebelah sana? Yang B, ya. Ya mungkin kalau yang B, kemudian Pak Markus bisa jawab karena dia dah lihat kemarin ya. Oh dah, ya udah belajar. Ya betul. Saya yakin Pak Markus memahami bahwa kalau sesuai dengan penjelasan tadi ya Pak Markus ya, jadi kesepakatan bersama bahwa kami guru dan murid yang saling menyayangi. Artinya dia sudah memahami nilai-nilai kasih sayang itu perlu. Kemudian datang tepat pada waktu mengucapkan salam. Ini perintah atau kesepakatan?
walaupun memang kita sudah ada, tapi kita menggali dulu dan mereka biar mereka ikut di dalamnya, sehingga mereka ikut meyakini bahwa nilai yang mereka lakukan itu atau yang kita tentukan bersama itu adalah benar, betul, gitu ya. Nah, ini. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan sekolah dengan kami murid yang ya kita bedakan menjaga kebersihan sekolah ini kan peraturan kan. Dan sebenarnya kami murid yang semangat belajar. Nah, artinya dia sendiri bahwa nilai itu memang harus dilakukan, harus semangat. Kalau yang belakangnya itu adalah merupakan peraturan atau tata tertib. Ya, saya lanjut. Jadi seperti inilah kemarinnya. Jadi misalnya kesepakatan kelas, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menjaga kebersihan kelas dan halaman sekolah. Menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai guru untuk bisa bersama mengingatkan mereka, ya. Nanti bagaimana kalau mereka tidak bisa melakukan ini? Ada nanti caranya. Bagaimana cara kita mengatasinya? Tidak lagi boleh pakai marah-marah. Ya. Jadi memang sangat ini ya. Nanti kita akan lihat di restitusi segitiga, teman. Bagaimana kita mengembalikan keyakinan dia kembali ke di sini dan untuk menyadari bahwa ini juga dia terlibat untuk membuatnya dan kembali agar dia bisa melaksanakannya. Jadi ini sepakatan yang telah kita lakukan kemarin di kelas. Jadi nanti saya harap juga rekan-rekan yang di kelas 7 dan kelas 8 bisa membuat kesepakatan ini seperti ini, ya, dan dibuat dan ditempel di kelas. Nanti kita tempel di kelas, ini nanti ditempel di kelas supaya menjadi ingatan siswa dan kita bersama. Di situ juga ada tentang disiplin. Nah, ini ada peraturan, ada keyakinan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, kalau dalam keyakinan tidak begitu ya. Mari kita ya menyimpan buku pada tempatnya. Jadi dia cara mengungkapkannya itu beda ya. Tidak berupa perintah, tetapi merupakan sebuah ada keyakinan dia, kesepakatan dia bahwa mari kita mengembalikan atau menyimpan buku pada tempatnya. Nah, ini kan selalu mengembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Ya, nah, kalau kesepakatan dia ada kata mari, ya ada kata kita, kami, jadi karena itu melibatkan mereka. Kira-kira penghargaan dan hukuman itu masuk dalam keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Masuk nggak kira-kira? Kalau penghargaan menghukum enggak ini, tapi kalau dihukum oleh penghargaan itu bisa. Ya. Atau ini aja penghargaan saja. Misalnya dia melakukan sesuatu kita beri penghargaan. Ya. Gitu. Atau gini, ada efeknya nggak? Efek yang efeknya permanen nggak kalau dia melakukan sesuatu itu kita beri penghargaan? Efek permanen nggak kira dalam si anak itu? Ada. Permanen nggak kira-kira? Bisa permanen. Karena diberi penghargaan itu meningkatkan motivasi, Pak. Iya. Ketika dia rajin belajar atau juara diberikan penghargaan, itu kan meningkatkan motivasi untuk di tahun depan untuk lebih giat lagi supaya mendapatkan penghargaan lagi. Ya, mungkin yang lain. Ya. Itu betul memotivasi. Apakah motivasi itu bersifat hanya eksternal atau sudah ke intrinsiknya atau ke dirinya? Kalau hanya dia penghargaan, kita jauh lah. Biarlah kita saja. Nah, dengan belanja senang nanti ada 5.000 untuk teman. Dikira bagus kan? Enggak, kalau saya enggak. Itu penghargaan atau? Enggak, betul. Itu membuat dia melakukan sesuatu karena penghargaan, sehingga tidak
pernah bermanen. Nah, itu dia. Tapi boleh, tapi bukan menjadi sebuah tujuan utamanya. Boleh kita kasih, tapi bukan tujuan. Betul bagus tadi. Jadi kalau ibu tidak, nah, tidak boleh sebenarnya. Sehingga dia melakukan itu untuk tujuan penghargaan. Setelah itu kabur, nggak ada lagi dia niat untuk melakukannya. Maka motivasi itu belum kepada motivasi intrinsiknya. Nah itu, maka dalam keyakinan kelas kita itu yang ini kita abaikan, tapi bukan tidak boleh. Tapi bukan itu tujuan utama kita. Dia belajar adalah bahwa untuk kepentingan dia sendiri mencapai nilai-nilai baik dan untuk pribadi dia, bukan hanya untuk menyenangkan orang tua, bukan untuk mendapat hadiah semata, tapi memang dia yakini bahwa dia belajar, dia melakukan sesuatu itu memang untuk kepentingan dirinya sendiri. Itu. Maka hukuman dihukum oleh penghargaan, makanya dihukum oleh penghargaan itu tidak baik. Ini bagian dari yang praktek kita yang kurang baik selama itu. Termasuk di dalam keluarga kita. Yang tidak baiknya dari kita memberi penghargaan. Tindakan guru. Nah ini kita lihat hukuman atau konsekuensi. Misalnya tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensinya? Hukuman atau konsekuensi? Siapa yang hukuman? Tunduk tangan. Ya, hukuman. Yang konsekuensi? Ya. Itu hukuman. Ya. Nanti kita lihat nanti ada di bawahnya ada jawabannya. Hukum ya. Catat itu kan dihukum tuh. Nah, yang mana konsekuensi di situ? Yang mana konsekuensi di situ? Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atas konsekuensi. Ya, sudah tahu bedanya. Nah, jadi itu konsekuensinya kita mengganti, tapi bukan hukuman. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas, katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, padahal aku suka dan senang menyanyi. Dikira kebutuhan apa yang dia lakukan? Kebutuhan apa itu sebenarnya? Jadi ada kebutuhannya. Kebutuhan apa tuh kalau dia bersenandung? Kalau dia bernyanyi itu apa perasaannya? Senang. Jadi senang. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kebutuhan apa tuh? Dihargai. Kasih sayang. Ya. Ya. Ya, jadi saya pikir ini tapi saya kita ya saya senang sekali kawan-kawan. Nah, ini ada posisi kontrol. Kita posisi kontrol. Jadi ada 5 posisi kontrol kita: menghukum, membuat merasa bersalah, teman, memantau, manajer. Ya. Nah, guru motivasi. Guru berbuat, saya baca di sini ya. Guru berbuat misalnya menghukum, menghabis, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, itu menghukum. Itu membuat dia akan sadar atau malah sakit hati. Sakit hati kan? Lalu berikutnya membuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, ya, dan seterusnya. Itu juga membuat orang merasa bersalah kan? Oh, saya ini bersalah terus. Nah, makanya ini sebenarnya penting juga bagi kita orang tua untuk mendidik anak sebenarnya. Ya. Memantau, biasanya menghitung dan mengukur. Kamu sudah sekian kali berbuat salah.
Contoh misalnya, sudah sekian kali saya menyuruh kamu potong rambut, tidak juga potong rambut. Nah, mungkin caranya kita nanti bagaimana apakah dia bisa potong rambut, bahwa itu meyakini itu adalah sebuah keyakinan dia bahwa rapi itu baik, bahwa rambut pendek itu indah. Nah, di situ kita menanamkan nilai-nilai itu. Sulit memang. Ya kok saya sulit memang ya. Nah ini tugas kita. Tugas kita ini Pak Nadiem ini maunya kita seperti itu. Pak Nadiem, Mas Nadiem Makarim ini. Ya. Nah ini memang sulit. Termasuk saya juga sulit. Karena kebiasaan kita tuh hanya marah-marah menghitung 20 kali sudah ya. Sekian kali kau tidak datang. Dua kali kau tidak mengerjakan PR. Kan itu memantau kan. Ini yang posisi yang harus kita lakukan. Posisi manajer. Selaku posisi manajer kita harus gali dulu. Mengapa kamu tidak potong rambut misalnya? Apa masalahnya? Misalnya kan, misalnya saya potong rambut, misalnya kan ada aja, bapak aku kan tidak melarang saya rambut panjang. Kita kembalikan. Di sekolah kan harus begini kan, kamu tahu kan? Ya Pak. Nggak ada gunting Pak. Saya nggak ada gunting di rumah. Tempat lain ada nggak? Oh nggak ada tukang gunting Pak. Biasanya kawan-kawan kamu gunting di mana? Nah begitulah posisi manajer sangat sulit. Tapi harus kita lakukan. Kenapa? Untuk menanamkan nilai-nilai yang bahwa dia yakin bahwa itu adalah baik. Sehingga dia secara sadar nanti, oh ini yang harus saya lakukan. Itu sebenarnya. Jadi posisi manajer ini harus kita lakukan. Misalnya yang berikutnya, guru berkata, apakah yang kita yakini? Sesuai dengan kesepakatan tadi. Misalnya di kelas kita buat untuk anak sekolah harus berambut pendek misalnya. Nah, kita kembalikan kesepakatan kita. Misalnya dia tidak disiplin. Kamu ingat apa yang sudah kita sepakati? Apa itu tentang disiplin? Apakah boleh kamu datang terlambat? Jadi kita kembalikan ke dia agar dia memahami nilai-nilai yang sudah kita yakini bersama, yang kita sudah sepakati bersama itu untuk dia mengingatkan. Dan tugas kita sebagai manajer itu memang selalu mengingatkan dia terus menerus. Nah ini kembali kita ke restitusi. Nah ini bagaimana kita pada posisi tadi. Restitusi ini ada kaitan pada posisi kontrol tadi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nah ini restitusi. Jadi untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah ini posisi kesalahannya itu misalnya tadi ya mungkin karena kita buat kesepakatan harus rambut pendek, dia tidak mau rambut pendek, ya, atau dia tidak mengumpulkan PR-nya. Nah, lalu bagaimana kita merestitusinya, memperbaikinya, ya? Nah, tadi sudah ada 5 posisi kontrol tadi. Ada posisi kontrol menghukum, ada posisi kontrol apa tadi itu? Kita kembali menghukum teman, menghukum konsekuensi teman. Satunya lagi, menghukum konsekuensi teman, memantau dan manajer. Nah, tentu yang paling baik itu adalah manajer tadi. Jadi kita tidak marah-marah, kita tidak, kalau memantau tadi kan menghitung kesalahannya saja. Kalau teman tadi kan kita memberi alasan-alasan. Nah, kalau menurut saya yang baik itu ada beberapa hal. Mungkin memantau boleh kita lakukan, teman juga boleh, mungkin manajer itu yang lebih kita utamakan. Ya. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, jadi kalau dia membuat kesalahan itu bukan untuk menebus. Misalnya kalau menebus itu cara hukuman tadi, kamu tidak datang sekolah,
senangnya. Aku terlambat nanti paling cuci WC. Timbul jadi tadi tidak menjadi keyakinan dia bahwa datang terlambat itu adalah sesuatu kesalahan yang sangat besar nilainya. Misalnya dia nanti kita ketinggalan pelajaran, ya kan? Nah, itu yang kita memberi kesadaran dia. Kemudian nanti bisa saja kamu diejek teman, kamu nilai kamu tidak baik karena kita nilai juga dari kehadiran dan seterusnya. Nah, itu kita memberi pemahaman dia. Restitusi itu adalah memperbaiki hubungan, ya, tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan sesuatu agar dia ada tumbuh kesadarannya. Jadi ditawarkan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Jadi dia bisa introspeksi dirinya. Ya. Kemudian restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Contoh misalnya, kenapa dia terlambat? Kita cari dulu, pasti dia punya alasan. Jangan kita langsung, kamu itu terlambat terus saja. Tanpa kita menguji, bisa saja dia, Pak, ibu saya sakit, maka saya terlambat. Bisa saja kan, Pak, tadi saya nolong bapak saya ngangkut air, maka jadi itu kita hargai. Dia ada alasannya. Maka kita memarah dia jangan serampangan. Kita cari dulu apa masalah dia terlambat, apa masalah dia tidak sekolah. Pasti ada alasannya. Nah, misalnya saya malas Pak. Kenapa kamu malas? Bisa saja dia, saya tidak ada buku. Di mana buku yang dulu? Kita cari itu. Nah itu. Jadi di situ dia. Jadi kita mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Tentu ada alasannya kan, itu yang dimaksud dengan kebutuhan. Ada alasannya dia melakukan itu. Restitusi fokus pada solusi. Kita menawarkan solusi. Ya. Segitiga restitusinya. Jadi bagaimana cara kita mengembalikan mereka? Bagaimana cara kita untuk bisa memperbaiki kesalahan mereka itu, untuk kembali meyakini. Di situ ada kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu ya, yang seperti tadi lah ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah itu pertanyaan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kita kembalikan lagi kesepakatan kita di kelas itu tadi, sehingga dia ingat, oh iya betul itu salah. Ya, karena kesepakatan tadi kan kamu juga kan ikut membuatnya, iya Pak. Nah, berarti kita harus sepakat. Nah, akhirnya kita menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini adalah untuk membuat murid yang merasa gagal karena perbuatan salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, kita harus berkata demikian di situ. Berbuat salah itu yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah ini kita menstabilkan dia agar dia tidak merasa dia itu nanti lalu down setelah melakukan kesalahan dan tidak bisa bangkit kembali. Maka perlu kita menstabilkan identitas dia. Kita memberi semangat ya, motivasi di situ. Ya. Misalnya Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan itu. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau salah. Jadi kita tidak membuat dia selalu bersalah. Nanti kalau kita biasa kan kita gini, coba panggil ini siapa yang ini salah lalu ini, lalu mereka ini kan kamu salah kan? Nah, jadi tidak begitu dia. Jadi kita tidak membuat dia merasa bersalah. Ini menstabilkan identitas dia sehingga dia bisa bangkit kembali dan bisa memahami bahwa yang dia lakukan itu adalah salah secara dirinya sendiri. Jadi kita kita berupaya agar dia sendiri yang memahami kesalahannya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah ini mungkin tadi sudah saya jelas juga. Jadi kita membantu mengenali basic atau kebutuhan anak itu tadi. Misalnya kenapa dia berbuat salah, ya kita gali dia. Nah, pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tidak punya tujuan. Contoh misalnya tadi dia bersenandung tadi, dia kan punya tujuan. Mungkin dia senang bernyanyi. Ya. Langkah berikutnya
pada saat kita untuk restitusi itu tadi, meyakini, menanyakan keyakinan tadi. Misalnya dia terlambat, apakah perbuatan tersebut betul atau dia tidak mengerjakan PR? Pasti dia tidak bu. Apakah baik kalau tidak mengerjakan PR? Pasti dia jawab tidak. Pikiran mengapa tidak baik? Jadi kita gali dia sendiri yang menjawabnya secara sadar, sehingga nanti dia memiliki keyakinan bahwa mengerjakan PR itu harus dilakukan. Misalnya, kira-kira nilai untuk PR kamu nanti untuk apa? Pasti untuk nambah nilai saya. Berarti dia yakin bahwa PR itu ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktalis Dandra. Saya merupakan salah seorang tenaga pengajar di SMP Negeri 4 Satu Atap Belimbing Hulu dan juga merangkap sebagai wali kelas di kelas 7. Baiklah, saya akan mencoba menanggapi tentang paparan yang disampaikan oleh calon guru penggerak di sekolah kami, yang mana merupakan kepala sekolah, yaitu Bapak Adrianus Jumadi. Di sini saya akan menanggapi pemaparan beliau tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif yang dipaparkan oleh Bapak sangat baik dan perlu diterapkan di lingkungan sekolah. Karena dengan adanya budaya positif tersebut, sekolah bisa menjadi lebih baik, siswa-siswi pun menjadi lebih baik, guru-guru pun bisa menjadi lebih baik. Sebelum diterapkan di lingkungan sekolah, nanti kami di kelas 7, saya dan siswa akan melakukan atau membuat sebuah kesepakatan terlebih dahulu yang nantinya akan disebut dengan kesepakatan kelas, di mana di dalam merumuskan kesepakatan kelas ini, kami dan siswa bersama-sama akan merumuskan berbagai kebiasaan positif, berbagai kebiasaan baik yang akan menjadi kesepakatan kami di dalam kelas nantinya. Salah satu contoh kesepakatan baik itu nanti adalah sifat gotong royong, tanggung jawab, bekerja sama, saling menghargai, dan lain-lainnya. Budaya positif ini akan membentuk siswa yang berkarakter. Siswa yang berkarakter bagaimana? Siswa yang berkarakter baik. Bukan hanya saja siswa, tetapi juga guru yang berkarakter. Karena karakter ini ada dua, ada karakter baik dan ada karakter buruk. Yang ingin kita kembangkan di dalam lingkungan sekolah adalah siswa yang memiliki sikap positif dan memiliki karakter yang baik. Dan kalaupun ada karakter buruk, itu akan kita minimalisir dan kita akan ubah secara perlahan menjadi karakter yang baik, sehingga timbullah siswa-siswi serta guru-guru yang memiliki budaya positif yang berkarakter baik ke depannya. Sehingga dengan karakter dan budaya positif yang baik, mudah-mudahan sekolah kami SMP 4 Satu Atap Belimbing Hulu menjadi sekolah yang memiliki budaya positif dan memiliki siswa serta guru yang memiliki karakter yang baik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Bapak Ibu guru semuanya. Saya Ahmad Hambali dari SMP Negeri 4 Sata Belimbing Hulu. Saya mengampu mata pelajaran matematika. Jadi saya akan menanggapi hasil presentasi dari para guru penggerak, yaitu yang dilaksanakan oleh kepala sekolah saya tentang budaya positif. Dalam pembahasan beliau mengenai tentang pembahasan positif, banyak sekali hal-hal yang dapat diambil, ya, sangat bagus sekali, sangat menarik pembahasannya mengenai budaya-budaya positif yang akan diterapkan kepada siswa-siswa di SMP kami. Jadi dalam semester ini kami akan mencoba menerapkan budaya-budaya positif tersebut kepada siswa-siswi di SMP kami, yaitu dengan melaksanakan atau melakukan kesepakatan kelas. Nah, dari pembahasan itu, ya, tentang budaya positif, ternyata bukan hanya
sasarannya kepada dunia pendidikan, juga bisa sasarannya kepada ke lingkungan keluarga, ya. Bagaimana cara kita dalam mendidik anak-anak kita di rumah dengan pola pendidikan yang pendidikan berbudaya positif. Banyak sekali manfaatnya dan besar sekali tujuannya, ya, untuk merubah karakter siswa kita atau anak-anak kita yang selama ini mungkin cara pola pengajaran kita kurang tepat. Dengan adanya budaya pendidikan positif ini, diharapkan ke depannya siswa-siswa kita lebih menjadi siswa-siswa yang diinginkan, ya, yang memiliki akhlak, budaya dan disiplin yang tinggi. Demikian penyampaian dari saya tentang tanggapan terhadap presentasi budaya positif yang dilakukan oleh para guru penggerak dan kepala sekolah saya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Atas dan Merdeka.